sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Tiara Sadikin bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda untuk bisa mengenalkan kepada Anda salah satu perusahaan yang sangat pakar di era digital saat ini. Untuk itu, siapa lagi kalau bukan PT Fins Digital Kreatif. Yeay! Dan bagi Anda yang memang ingin sekali mengenal lebih dekat, tentu penasaran dengan isi konten yang satu ini. Dan yang pasti, sebelum kita memulai acara pada kesempatan hari ini, saya ingin sekali menyapa terlebih dahulu jajaran direksi yang memang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama adalah saya ingin sekali menyapa direktur utama kita tercinta, yaitu adalah Kang Yadi. Tepuk tangan saya lagi buat Kang Yadi. Dan yang kedua, kita ingin sekali berkenalan dan juga yang pasti ingin sekali menyapa atas kehadirannya. Selamat siang dan juga selamat datang kepada komisaris utama kita, yaitu adalah Bapak Arief Lilo. Yeay! And the last but not least, this is the special one, karena yang pasti kita kenal ini sebagai Ibu Negara, karena dia memiliki jabatan selaku Direktur Keuangan, yaitu adalah Ibu Umi Fauja. Yeay! Dan untuk itu, seperti yang kita ketahui bahwa di era digital saat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari para perusahaan. Bagaimanakah cara untuk bisa menerapkan transformasi digital secara tepat dan cepat? Dari yang semula dilakukan secara manual, namun saat ini memang segala sesuatunya dilakukan secara digital. Jadi kita semua akan mengetahui bagaimanakah cara-cara yang tepat itu. Sebagai seorang pelaku usaha, kami yakin Anda akan banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini. Untuk itu, kami hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda yang berhubungan langsung dengan transformasi digital. Untuk itu, saya Tiara Sadikin kali ini akan berbincang-bincang langsung dengan direktur utama kita, yaitu adalah Kang Yadi yang berasal dari PT Fins Digital Kreatif. Inilah dia. Saya Yadi sebagai Direktur Utama PT Fins Digital Kreatif. Saya akan mencoba menjelaskan sekilas tentang perusahaan kami, yaitu PT Fins Digital Kreatif. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bertanya, mengapa perusahaan yang baru berdiri 1 tahun sudah disebut pakar? Karena pada pengerjaan sehari-hari proyeknya, kami melibatkan pakar-pakar di bidangnya, mulai dari programmer, konseptor, kreatif, planner, dan lain-lainnya, merupakan orang-orang profesional di bidangnya. Sudah ada sebagian sudah 12 tahun di bidangnya, bahkan ada yang sudah 20 tahun di bidangnya. Untuk mengenal lebih detail, yuk kita ke studio sebelah, kita ngobrol lebih lanjut bersama MC tercinta kita. Yuk! We are back, dan kali ini saya Tiara Sadikin sedang bersama dengan Kang Yadi. Woi, tepuk tangan dong Kang Yadi. Beliau adalah direktur utama dari PT Fins Digital Kreatif, guys. Dan makanya untuk itu buat Bapak Ibu yang memang dari tadi kita juga ingin sekali mengetahui ya lebih lanjut tentang apa saja sih yang sebetulnya PT Fins ini suka kerjakan gitu ya. Sering mengerjakan produk-produk apa, atau misalnya tantangannya apa, misalnya gitu kan. Kita akan jauh lebih banyak tahu tentang hal ini. Nah, Kang Yadi, ya, boleh nggak diceritain sedikit? Ini kan unik banget ya PT-nya gitu, sampai sudah mendapatkan predikat sebagai pakarnya teknologi nih Kang Yadi gitu perusahaannya. Ini kan kita baru berdiri itu di tahun 2021, tepatnya di bulan Januari. Betul. Gitu. Boleh ceritain sedikit nggak sih gimana cerita awal mulanya sampai akhirnya memutuskan bahwa ini merupakan sebuah gue mesti bentuk nih kayak perusahaan ini nih. Kalau soalnya sayang banget kalau misalnya gue nggak bentuk perusahaan ini. Gitu. Gimana? Awal mulanya sih ya memang tahun lalu mulainya, tapi sebelum itu mundur ke belakang 5 tahun, 10 tahun ke belakang kita kan kolaborasi itu, sering berkolaborasi dengan teman-teman di event, berkolaborasi dengan teman-teman di TV gitu. Akhirnya kenal satu dengan yang lain, termasuk dengan Mbak Tiara juga kan kenal akhirnya. Nah, kita sudah lama sih menjalin hubungan dengan teman-teman yang lain, terus kenapa nggak berpikir udah deh
bikin sendiri, tapi tim yang ada di belakang juga teman-teman kita, teman-teman lama gitu. Jadi ketika mulai di tahun 2021 dan saat itu kebetulan sedang ada tantangan pandemi kan, teman-teman yang selama ini berhubungan kemudian ya membentuk suatu kerjaan bareng, dan akhirnya satu kerjaan beres, dua kerjaan beres, makin lama makin erat satu dengan yang lain, dan itu teman-teman lama yang sudah berkecimpung di dunia yang ya cukup lama juga. Jadi akhirnya kita mengerjakan sesuatu bentuk baru, tapi orang-orang yang mengerjakan itu orang-orang lama. Jadi ya kenapa bisa sukses, dan akhirnya oh kalau sama tim ini kelihatannya semuanya berjalan dengan baik, seakan-akan pakar gitu. Jadi memang orang-orangnya udah orang-orang lama yang ngerjain gitu, dan kenalnya juga udah kenal cukup lama gitu. Jadi ya itu mungkin cerita di balik behind story-nya gitu. Nah, jadi dan ini yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang ruang lingkup pekerjaan nih, betul, gitu kan. Sebetulnya ini memang PT Vince itu dikenalnya tuh sebagai perusahaan yang mampu untuk mengeksekusi apa aja sih Kang gitu. Betul. Kalau dibilang mengeksekusi, kita sebetulnya di IO itu kan ada di istilahnya itu suatu show besar gitu. Kita spesialisnya di mana? Nah, spesialisnya itu membuat sesuatu itu menjadi going digital. Jadi seperti show TV atau reality atau showing apapun, kita bikin semuanya ke dalam digital. Belajar dari setahun atau 2 tahun terakhir ini, semuanya itu yang tadinya offline event, kemudian berpindah menjadi online event, event meeting, rakornas segala macam yang nggak mungkin dilakukan, akhirnya pindah ke digital. Ya seperti sekarang udah seperti Zoom segala macam, akhirnya udah biasa kan. Kemana meeting? Ya udah Zoom aja. Meeting kemanapun, rakornas, kenapa nggak Zoom? Udah Zoom aja. Jadi semuanya itu lebih praktis ya sebenarnya ya. Betul. Termasuk seperti 17 upacara 17 Agustus. Kalau mungkin Tiara tahu, 17 Agustus nggak mungkin dulu itu kepikiran semuanya menghadiri secara virtual. Akhirnya semuanya menghadiri secara virtual kan. Nah, kalau ditanya di mana spesialisnya, yaitu mendigitalisasikan sesuatu yang dulu itu nggak kepikir ini tuh bisa digital. Termasuk sekarang ini nih, syuting sekarang ini juga kita kan akhirnya Zoom itu bentuknya seperti gini-gini aja gitu, seperti virtual set, virtual reality real setnya seperti apa. Nah kita coba bikin sesuatu yang baru lagi, yang membuat sesuatu yang dulunya nggak mungkin, akhirnya menjadi mungkin gitu. Itulah kayaknya kelihatan dari pertemanan yang udah lama bertahun-tahun, jadinya menghasilkan segala sesuatu yang lebih inovatif saat ini gitu kan. Jadi tolong ampun bentar, saya lupa satu lagi hal yang Yadi atau teman-teman itu nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Pasti seperti gimana ngedirect suatu acara itu Yadi sendiri sampai sekarang nggak tahu ngedirect itu. Ada teman yang memang jago ngedirect, ada teman-teman yang jago kamera, ada teman-teman tuh di belakang yang jago kamera, editing, virtual ID, virtual konsep segala macam, sampai yang nyiapin skrip. Tiara juga kan, ya itu juga ada. Nah semua itu ya karena pertemanan juga, memberikan sesuatu yang terbaik di setiap kemampuan yang terbaik juga, akhirnya ya itu melahirkan sesuatu yang melahirkan sesuatu yang memang bisa membantu banyak orang dan memudahkan banyak orang untuk bisa menghasilkan juga hal-hal yang lebih positif ke depannya. Well, kalau misalnya ngomongin pengalaman pasti udah nggak ngadi-ngadi lagi nih Bapak Ibu ya kan. Cuman yang pengen ditanyain lagi sama Bapak Ibu, boleh nggak nih dikasih tahu jebolannya nih? Ini kan pada saat pandemi Akang sama tim itu termasuk salah satu bisa dibilang perusahaan yang beruntung karena memang memiliki banyak sekali experience dalam bidang-bidang yang memang sudah digarap sebelumnya gitu kan. Ini apa aja sih Kang gitu, produk-produk atau event-event apa sih yang Akang bikin gitu selama pandemi ini Kang gitu? Nah, kalau yang dibikin itu yaitu hampir semua kegiatan kita virtual atau digital activation.
seperti ada beberapa kementerian pertanian salah satunya. Dulu itu Kementerian Pertanian pertama sekali ngadain apa dibilangnya rakornas nasional, ada menteri di situ, bahkan dihadiri presiden secara virtual juga di situ, kementerian salah satunya. Kemudian Kementerian Komunikasi KIP kita juga support di situ. Ya, kita support di digital streamingnya, kemudian Zoom meetingnya, kemudian ada brand juga, brand juga seperti IndiHome, kemudian launching kemarin ada Bank Syariah Indonesia. Nah, kita juga ikut juga di situ, maksudnya kita Bank Syariah Indonesia kan baru loh itu. Baru banget. Baru banget ngeteknya kan itu. Ya, menarik di mana kan ada 3 bank, tiga-tiganya punya keinginan masing-masing dan kita beruntung bisa support acara launching, bahkan first bell lantainya di Bursa Efek juga kita support juga. First bell ceremony itu menarik nih karena first bell ceremony biasanya ya gitu-gitu aja, tapi saat itu karena memang Bank Syariah Indonesia kemudian dihadiri oleh Menteri BUMN juga, jadi ya kita ada semacam kenikmatan sendiri untuk ngadain digital activation-nya seperti itu. Sebenarnya menarik banget sih kalau misalnya kita pengen ngobrolin seputar pengalamannya gitu kan selama pandemi, karena memang selama pandemi itu seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang akhirnya mudah menyerah untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga mereka hanya bisa mungkin bisa mengeluh ya Kang gitu. Untuk itu mungkin dari Bapak dan Ibu juga pengen tahu gimana sih caranya untuk bisa menghadapi tantangan yang sulit nih. Selama ini kalau misalnya dari event-event yang tadi yang aku bilang nih, tantangan yang paling challenging banget tuh yang mana sih gitu? Apakah pernah gitu misalnya Akang kayak wah tahu nggak sih Ti gitu kayak saya nih tiba-tiba di brief baru 5 menit sebelum event. Bayangin ibu-ibu coba ibu-ibu bayangin ibu-ibu bapak-bapak ya. Saya baru di brief selama 5 menit sebelum event begitu. Nah ini ada nggak sih tantangan yang sama yang harus dihadapi sama perusahaannya Akang? Betul. Apakah briefingnya itu last minute langsung pet jadi? Pernah Akang? Saya jadi inget ada satu event. Jadi kalau event-event normal itu kan biasanya seminggu sebelumnya meeting, pengen gimana, kita ngajuin konsep segala macam, ya kita presentasi, di approve segala macam. Ada satu event yang sangat challenging. Waktu itu saya dihubungi tepat jam kurang lebih jam 10 pagi. Jam 10 pagi dihubungin untuk event di jam 3. Kebayang dong. Waduh. Saya harus nyiapin perangkat, saya harus nyiapin Roro Jonggrang ya Pak? Wah, Roro Jonggrang banget. Belum konsepnya virtual kayak visualnya ada nggak? Ini kayak visualnya ada tapi belum dibikin bumpernya segala macam. Saya mikir jam 10, jam 3 kemungkinan nggak. Nah, kenapa saya bilang menarik? Justru itu sesuatu mimpi yang kita pikir bisa nggak ya? Nah, justru di tim kita itu nggak pernah ada pikiran seperti itu. Semuanya pasti bisa asal kita punya keinginan. Terbukti waktu itu saya dihubungi jam 10, event jam 3, itu semuanya kita adain dengan karena sudah biasa ya. Ini critical point-nya ini kita selesaiin dulu critical point-nya dulu. Ketika jam 12 katakanlah kita harus firm dengan kliennya bahwa konsep kita mau kayak gini, run through-nya kayak gini, digital asetnya seperti ini. Nggak boleh minta lagi revisi karena itu udah makin mepet di jam 3 seperti itu. Kemudian jam 1, jam 2 nya run through, semuanya oke. Alhamdulillah jam 3 memang tercapai. Jadi itu yang challenging itu. Jadi sesuatu yang menurut saya bukan dadakan, sesuatu yang kadang-kadang kita pikir ini nggak mungkin, nggak bisa. Benar. Padahal jangan pernah berpikir nggak bisa, semuanya bisa, cuman yaitu kita harus tahu apa critical point-nya, apa yang kira-kira jadi masalahnya, kita coba selesai satu persatu dengan deadline, dengan kedisiplinan, dengan tentunya juga dengan kuasa Allah juga, semuanya berjalan lancar. Kalaupun ada sesuatu yang misalnya ada A, ada B, pasti ini jadi masalah karena kita tahu duluan, kita tahu itu jadi bakal masalah, kita coba cari jalan keluarnya. Dan alhamdulillah sejauh ini sih semuanya berjalan lancar. Dan kalau ditanya mana yang challenging, ya acara itu yang paling challenging. Jam 10 cuman telepon, jam 3 kosong nggak? Oh iya kosong. Acara ini
oke, karena memang harus oke kan kita Harus nggak oke, pernah bener-bener. jangan pernah berpikir nggak bisa karena Iya. memang kalau kita mikir nggak bisa pasti nggak bisa. Tapi Iya. kalau kita mikir Bisa, pasti bisa bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kan kita tahu ini Iya. Nah itu adalah hal-hal yang menarik yang sebetulnya pengen banget di-share, dan karena berhubung waktu juga yang memisahkan kita, sebetulnya kita lebih pengen banyak banget memberitahukan ide-ide kreatif lainnya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah melihat platform dari digital yang memang dibuat oleh PT Fin seperti ini, pasti Bapak dan Ibu akan lebih tertarik lagi. Apalagi dia udah bisa guarantee loh, kalau Bapak Ibu nelfonnya jam 10, jam 3 eventnya mereka bisa langsung eksekusi gitu ya. Insya Allah. Dan makanya Kang Yadi, matur nuhun ini Kang Yadi, sama-sama Mbak semoga Tiara. sehat-sehat Kang Amin, Yadi gitu amin, ya. amin, Dan amin. moga-moga makin lancar ya, karena Ya. kan yang pasti ini dengar-dengar gitu katanya di beberapa bulan ke depan ini event-event akan kembali lagi berjalan. Betul, Gitu ya. betul. Pasti melakukan adjustment juga dengan budaya-budaya baru. Tentu kita ini sudah mengikuti protokol kesehatan, karena yang pasti kita semua tahu bahwa protokol kesehatan merupakan budaya baru yang ada di Indonesia agar supaya Indonesia jauh lebih sehat dan jauh lebih sempurna. Betul. So, saya Tiara Sadikin dan juga Jadi Krisnandi Rustandi. asik-asik Kang Yadi, kita berdua pamit ya, perwakilan dari Fins. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kalau masih ada yang penasaran, silakan aja langsung hubungi PT Fins Digital Kreatif. Oke, sampai jumpa lagi sama kamu semua Bapak dan Ibu, dan sama kamu semua ya para babesku. Oke, Tiara Sadikin pamit. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.